Halo anak-anak, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Yudin Pak Arif dalam kelas fisika nomor 1. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per second. Ada kecepatan awal. Geraknya adalah gerak vertikal ke atas. Berapa kecepatannya 1,5 detik kemudian? Pertanyaan yang pertama, yang A. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah bola masih meluncur ke atas pada saat 4 sekon setelah dilemparkan? Di sini kita menuliskan diketahuinya dulu, yaitu kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 50 meter per second. Geraknya adalah ke atas atau naik. Kemudian tanpa keterangan maka kita boleh menuliskan bahwa G percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Untuk waktu itu 1,5 detik. Diketahuinya itu ditanyakan yang A adalah berapa kecepatannya pada saat 1,5 sekon itu. Maka kita menggunakan rumus pertama, yaitu VT sama dengan V0 min GT. Hati-hati ya, di situ pakai min tandanya karena geraknya ke atas. Sama dengan V0-nya adalah 50 dikurangi 10 kali 1,5. Nah, begitu. Sama dengan 50 dikurangi 15, ketemunya VT sama dengan 35 meter per second. Soal pertama terjawab. Apakah bola masih meluncur ke atas pada saat 4 sekon setelah dilemparkan? Nah, untuk menjawab ini kita perlu analisa dulu. Kita perlu tahu waktu yang diperlukan pada saat dia mencapai Hmax. Jadi, yang B kita perlu cari dulu waktu untuk mencapai Hmax. Waktu untuk mencapai Hmax itu berapa? Ingat, Hmax tercapai syaratnya jika VT-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan, rumus yang pertama masih bisa digunakan, yaitu VT sama dengan V0 min GT. VT-nya 0, maka 0 sama dengan V0-nya itu 50 dikurangi 10 kali T. Maka ketemu T-nya sama dengan 5 sekon. Artinya 5 sekon ini adalah waktu yang diperlukan benda untuk mencapai Hmax. Nah, padahal di soal ditanyakan, pada saat dia mencapai 4 sekon, itu dia masih naik atau sudah turun atau tepat di Hmax. Kita bisa tahu bahwa karena 4 sekon lebih kecil daripada TH max, kesimpulannya adalah maka benda masih meluncur naik. Bendanya masih meluncur naik. Jadi keadaan T sama dengan 4 sekon itu, ini T sama dengan 4 sekon itu adalah benda masih meluncur naik. Soal pemanasan nomor 2. Seorang anak memetik buah kelapa dari pucuk pohon, dari pohon kelapa. Sentakan tangan anak tersebut memberikan kecepatan awal 4 meter per second pada buah kelapa, dan buah kelapa jatuh di tanah setelah 1,2 detik. Ada 2 pertanyaan lagi. Tentukan kecepatan saat dia jatuh di tanah dan berapakah tinggi pohon kelapa. Nah, di sini kita bisa menuliskan diketahui yaitu V0 sama dengan 4 meter per second. Waktu jatuh sampai di tanah adalah 1,2 sekon.
langsung tanpa ditulis, maka G diketahui 10 meter per second kuadrat. Jadi nanti kalau ulangan langsung ya, tanpa diketahui langsung tuliskan G sama dengan 10. Pertanyaan yang A adalah kecepatan saat kelapa jatuh sampai di tanah. Berarti menggunakan rumus pertama, yaitu VT sama dengan V0 plus. Nah, ini sekarang tandanya plus karena geraknya ke bawah. Plus GT. Sama dengan V0-nya adalah 4 plus 10 kali 1,2. 4 ditambah 12. Sama dengan 16 meter per second. Sama dengan 16 meter per second. Itu untuk kecepatan sesaat sebelum dia menyentuh tanah. Betul. Terima kasih. Dihitungkan. Sudah betul 16 meter per second. Pertanyaan yang kedua yang B. Tinggi pohon kelapanya berapa? Kita menggunakan rumus yang kedua. Rumus kedua ya. Karena tidak ada waktu di sini. Menggunakan rumus kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, VT-nya adalah belum dia nabrak tanah tadi. Jawaban yang A tadi. Maka 16 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali H. Kalau kita hitung, ini berapa ini 16 kuadrat? 256 sama dengan 16 ditambah 20H. Pindah ruas ya. 240 sama dengan 20H. Coret, coret. H sama dengan 12 meter. Maka tinggi pohon kelapa adalah 12 meter. Pertanyaan A dan B terjawab. Nomor 3. Iya. Selamat siang, Nak. Tadi itu adalah soal pemanasan yang diberikan oleh Pak Yori. Dan kita tahu bahwa gerak lurus itu soalnya variatifnya banyak sekali. Jadi membiasakan diri untuk bisa menganalisa atau menghitung soal-soal dengan variasi yang banyak. Nah, ini sudah tidak soal pemanasan ya, ini sudah soal yang panas ya, atau question ya. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 3. Coba kita perhatikan soalnya. Sebuah kelereng dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 5 meter per second dari sebuah menara yang tingginya 100 meter. Nah, jadi ini harus kita gambar terlebih dahulu. Ya, kita gambar terlebih dahulu. Ini adalah menaranya. Ya, ini adalah menaranya. Ya, atau kita buat seperti gedung lah ya, biar gampang gitu. Dan ini adalah tanahnya. Nah, ada orang di atas ini. Nah, ada orang di atas ini. Ya. Kelerengnya dilemparkan ke atas. Kalau kelereng dilemparkan ke atas, maka kelereng itu akan bergerak ke atas dan pada ketinggian maksimum dia akan bergerak ke bawah. Jadi nanti kelerengnya akan sampai di tanah sini, Nak. Ya. Nah, kita kasih dulu ya keterangannya bahwa tingginya sini ya, tingginya gedung atau menara ini adalah 100 meter ya. Lalu kecepatan dari kelereng ke atas ini ya, ini adalah 5 meter per second. Sekarang pertanyaannya, berapa ketinggian maksimum di atas menara yang dicapai oleh kelereng? Dan yang kedua, berapa lama waktu yang diperlukan kelereng untuk tiba di tanah? Nah, sekarang Pak Is bertanya dulu,
dari gambar ini? Ya, mau ada pertanyaan dulu untuk gambarnya? Tidak ya? Jadi kelereng ini akan berada di posisi atas, maka terjadi gerak vertikal ke atas. Ya, pada kondisi A atau pada pertanyaan A, ya kita menggunakan gerak lurus vertikal ke atas. Karena kita diminta untuk mencari ketinggian maksimum, maka kita bisa memakai rumus yang mana? Ya, betul. Kita memakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, karena ini arahnya ke atas, maka minus 2GH. Nah, di sini kita kasih note. Ya. VT-nya berapa? Kalau V0-nya itu adalah 5 meter per second. Sedangkan VT-nya itu sama dengan, karena posisi paling atas sendiri, VT-nya berapa, nak? Ya, betul. VT-nya sama dengan 0 meter per second. Nah, lalu kita masukkan. Ini VT-nya adalah 0, V0-nya adalah 5 kuadrat, minus 2, tadi sudah diingatkan oleh Pak Yori, kalau tidak diberi keterangan percepatan gravitasinya, maka menggunakan 10 meter per sekon kuadrat kali H-nya. Oke, jadi 0 sama dengan 25 minus 20H. Jadi 20H sama dengan 25, maka H-nya sama dengan 25 dibagi 20. 1,25 meter. Jadi ini adalah ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum dari kelereng. Gitu. Ya, itu untuk ketinggian maksimumnya sudah kita dapatkan 1,25 meter. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, yang masih soal nomor 3, berapa lama waktu yang diperlukan kelereng untuk tiba di tanah? Nah, sebenarnya ada 2 analisa yang bisa kita pakai. Ya, yang pertama itu analisa benda dari kondisi titik A, ini A, menuju ke titik B, ya, lalu langsung ke titik C. Ya, itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi yang B itu kita menggunakan teknik ya dari A ke B ini gerak apa, nak? Vertikal ke atas, sedangkan B ke C ini gerak apa? Jatuh bebas. Ya. Ini kita analisa pakai cara yang pertama dulu, ya. Karena kan namanya soal untuk gerak lurus itu banyak variasinya, jadi semua analisa boleh kita pakai. Nah, sekarang yang AB dulu. Kita cari waktunya yang AB. Ya, waktu AB. Nah, kalau waktu AB, maka kita bisa langsung mencari VT sama dengan V0 min GT. Karena vertikal ke atas pada posisi atas, ya seperti yang tadi, bahwa V0-nya itu adalah 5 meter per sekon, ya, sedangkan VT-nya adalah 0 meter per sekon. Jadi kita masukkan aja 0 sama dengan 5 min 10T. Jadi 10T sama dengan 5, maka T-nya sama dengan 0,5 second. Ini adalah TAB. Nah, yang kita cari adalah waktu kelereng ke atas sampai ke bawah atau waktu sampai ke C.
Jadi kita cari yang T, B, C. Karena ini menggunakan gerak jatuh bebas, ya kita pakai aja jatuh bebasnya ya. Kita pakai gerak jatuh bebas, maka kalau kita mau pakai rumus yang keberapa untuk mencarinya? Kalau kita pakai rumus yang pertama, kita nggak tahu VT yang di C ini berapa. Jadi kita nggak bisa pakai rumus yang pertama. Kalau pakai rumus yang kedua, itu ada H. Ya, ada H antara C dengan B. Nah, padahal kita belum tahu. Kalau C ke A kita tahu 100 meter, tapi kalau A ke B kita belum tahu. Maka oleh sebab itu kita harus mencari dulu jarak A ke B. Ya, H, A, B. Oh, Pak, HAB-nya sudah ada. Yang mana? Ketinggian maksimum. Ya, jadi HAB adalah 1,25 meter. Maka keseluruhan H untuk gerak jatuh bebasnya, kita tulis saja H, B, C, itu adalah 100 meter ditambah dengan 1,2 meter. Jadi sama dengan 100, 1,2. Ini 0,25 ya, nak? 0,25 meter. Oke, nah setelah itu, kita baru bisa mencari waktunya. Ya, kita bisa menggunakan rumus HBC itu sama dengan V0 kali T plus. Kenapa plus? Karena gerak jatuh bebas. Plus setengah GT kuadrat. HBC-nya adalah 101,25. V0-nya, nah ini. V0-nya di sini berapa, nak? Ingat, ini adalah gerak jatuh bebas. Jadi V0-nya sudah merupakan posisi di B. Nah, V0 di B itu adalah 0. Karena jatuh bebas. Maka di sini 0 plus setengah kali 10 T kuadrat. Nah, jadi ini 101,25 sama dengan 5 T kuadrat. Jadi T-nya itu sama dengan akar 20,25 sama dengan 4,5 second. Nah, ini adalah T apa? TBC. Padahal yang kita cari adalah total waktunya atau TAC. Jadi tinggal ditambahkan saja 0,5 ditambah dengan 4,5 second sama dengan 5 second. Itu adalah jawabannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai soal yang pertanyaan B. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, ya. Kalau sudah jelas, ini kita menganalisa kembali, ya, masih yang B, tetapi kita memakai analisa yang berbeda. Ya, masih yang B. Analisanya bagaimana? Perhatikan, ya, posisi yang berada sejajar dengan A di sini. Pak Aris tulis B aksen, gitu ya. Boleh nggak pakai kondisi itu? Boleh, ya. Jadi kita mencarinya adalah T, A, B aksen. Masih ingat ya soal yang diberikan atau beberapa konsep yang sudah diberikan oleh Pak Yori. Bahwa kalau benda dilempar ke atas, kecepatan AB-nya itu yang di sini adalah 0,5 second, ya. Maka kalau AB B aksen itu berapa?
Betul, 2 kalinya. Jadi TAB aksen adalah 2 dikali dengan TAB. Jadi sama dengan 2 kali 0,5. Jadi sama dengan 1 second. Itu adalah TAB. Nah, kita harus mencari TB aksen C. TB aksen C sama dengan berapa? Ya. Caranya bagaimana? Nah, karena kita sudah tahu bahwa B aksen C itu kan adalah tinggi menara, maka bisa pakai rumus yang kedua. Ini adalah V0 di posisi B aksen kali T, ya, di min setengah plus ya nak, karena geraknya di B ini kan geraknya ke bawah ya. Ya, di B ini adalah geraknya ke bawah, berarti vertikal ke bawah, maka ini plus setengah GT kuadrat. Pak, VOB aksennya itu berapa? VOB aksen, karena dia sejajar dengan posisi A, maka besarnya sama dengan 5 meter per sekon. Jadi VOB aksen itu sama dengan 5 meter per second. Jelas? Ada yang mau bertanya enggak? VOB aksen kenapa 5? Karena dia sejajar dengan posisi A, maka kecepatan ke atas juga akan sama dengan kecepatan ke bawahnya. Jadi kita masukkan saja HB aksen ke C adalah 100 meter. Jadi ini adalah 100 sama dengan VOB-nya aksen adalah 5 dikali T, T-nya kita cari, plus setengah, G-nya adalah 10, T kuadrat. Jadi ini adalah 100 sama dengan ini 5 kali T ya ditambah 5 kali T kuadrat. Gitu ya. Nah, setelah ini coba kita cek dulu. Ini 5 betul, ini 5. Iya, kita sederhanakan. Maka di sini berapa, Nak? Kalau dibagi 5 semuanya, ini 20, ini T, ini plus T kuadrat. Ya, kita pindah semuanya ke kanan. Ya, berarti ini 0 sama dengan min 20 plus T kuadrat. Nah, ini kalau di matematika bisa kita faktorkan. Berapa, Nak? Betul, ya. Ini adalah T ini adalah 5, dan ini adalah 4. Ya. Jadi ini adalah plus karena hasil tengahnya positif, berarti ini min. Ya, sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan min 5 atau T-nya sama dengan 4. Yang dipakai mana? Yang 5, min 5 apa yang 4? Betul, yang positif. Ya, jadi yang dipakai adalah yang ini. Yang positif. Nah, tinggal ditambahkan saja. Ya, jadi kita tambahkan saja, maka total waktunya sama dengan atau T AC-nya T AC ya sama dengan 1 second ditambah dengan 4 second sama dengan 5 second. Nah, sama kan hasilnya? Ya, ini sama dengan ini. Nah, gitu nak. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan 2 analisa yang kita berikan? Ada pertanyaan enggak? Sudah paham semua? Jelas?
Iya, kelihatannya sudah jelas semua. Oke. Nah, sekarang soal yang keempat. Ya, ini adalah soal yang keempat. Ya, ini adalah soal keempat. Soal analisa lagi. Oke. Soal keempat ya. Bola A dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan 25 meter per sekon, dengan bola B dilempar vertikal ke bawah 1 sekon kemudian dengan kecepatan 15 meter per sekon dari atap yang tingginya 80 meter. Jadi di sini ada bola A ya, Pak Aris gambarkan dulu bola A nih. Dilempar ke atas, ini adalah bola A. Ya. Lalu ada bola B. Ini ya, yang dilempar ke bawah. Ya. Ini adalah bola B. Bola A dengan bola B dilempar, yang satunya ke atas, yang satunya ke bawah, pastinya akan bertemu. Ya, bertemu di posisi sini, gitu ya. Ini adalah titik pertemuannya, gitu ya. Ini adalah titik pertemuannya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Ternyata bola A itu sudah dilempar 1 sekon, ya, sudah dilempar sebelum bola B. Jadi kalau kita tulis di sini adalah waktunya bola B atau TB, ya, di sini adalah TA sama dengan 1 ditambah TB, ya Dana. Ya. Karena apa? Karena TA itu sudah 1 sekon setelah sebelum B, maka ini 1 plus TB. Nah, diingatkan kembali waktu kita belajar GLB. Ya, kalau dua benda bertemu, maka apa yang sama? Betul, yang sama adalah waktunya. Nah, oleh sebab itu TB ini kita ganti dengan T saja. Jadi ini bisa kita ganti dengan 1 plus T. Oke ya. Nah, ini adalah ya ketinggian dari HA. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh B. Nah, ternyata A ke B ini adalah 80 meter. Jadi kesimpulannya bahwa HA ditambah dengan HB itu sama dengan berapa, Nak? Iya, betul, 80 meter. Nah, lalu kita menggunakan rumus sesuai dengan gerak dari masing-masing benda. Kalau yang A itu adalah gerak vertikal ke atas, sedangkan yang B adalah gerak vertikal ke bawah. Yuk, kita pakai rumusnya. Mau dirincikan dulu atau mau langsung dimasukkan? Iya, langsung dimasukkan. Oke. HA itu adalah V0A dikali dengan TA, ya, karena gerak ke atas maka minus setengah GTA kuadrat. Ya. Ditambah, karena ini ditambah, maka yang belakang nggak usah dikurung. Tapi kalau minus harus dikurung, ya. Karena harus ada perkalian antara yang dikurung dengan yang di depannya. Karena ini plus ya, kita nggak usah kasih kurung. Jadi V0B kali
TB, karena ini adalah gerak jatuh bebas, bukan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, maka plus setengah GTB kuadrat sama dengan 80. Nah, kita masukkan ya, V0A itu adalah 25, kita masukkan 25, TA-nya adalah 1 plus T, ya, dikurangi setengah, G-nya adalah 10, TA-nya adalah 1 plus T kuadrat, ditambah V0B itu adalah 15, ya, dikali TB-nya adalah T, plus setengah 10 T kuadrat sama dengan 80. Ya. Nah, lalu kita kerjakan matematikanya. Ini kita coret dulu. Ini 5, biar gampang. 5. Oke. Ini kita kerjakan, berarti ini 25 plus 25T. Ini adalah minus 5. Nah, ini adalah bentuk kuadrat. Ingat, kita kuadratkan jadi 1 ditambah 2T plus T kuadrat. Pak, kok bisa itu? Dibuka lagi buku matematikanya. Ya. Ditambah 15T plus 5T kuadrat sama dengan 80. Oke, kita keluarkan dulu kurungnya. 25T, ini adalah minus 5, minus 10T, minus 5T kuadrat, plus 15T, plus 5T kuadrat sama dengan 80. Oke, yang sama variabelnya kita jumlahkan. 25 dengan min 5, berarti ini adalah 20. Ya, yang T dengan T, 25T dikurangi 10T, 15T, ya. Lalu di sini ada plus 15T, jadi plus 30T. Ini dengan ini, jadi saling menghilangkan. Jadi sama dengan 80. 30T sama dengan 80 dikurangi 20. Jadi T-nya sama dengan 60 per 30. Jadi T-nya berapa, nak? 2 second. Ya, ternyata T-nya adalah 2 second. Maka ditanyakan kapan kedua bola bertemu. Ya, kalau untuk waktu B, ya untuk bola B, itu adalah 2 second, tapi untuk bola A itu 1 ditambah 2. Jadi bola A bertemu 1 ditambah 2, jadi 3 second. Bola B bertemu 2 second. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Ya. Kalau sudah, ya kita tinggal mencari di mananya. Ya. Kalau kita mau mencari di mananya, maka kita tinggal memasukkan aja rumusnya atau waktunya ke ini. HA sama HB yang kita punyai. Ini Pak harus geser sini, enggak apa-apa ya. Oke, jadi HA-nya itu sama dengan V0A kali TA min setengah GTA kuadrat. Ya, kita masukkan V0A adalah 25, TA-nya adalah 3 minus setengah kali 10 3 kuadrat. Oke, ini 75 minus
5 kali 9, 45. Berapa nih? 75 dikurangi 45. Berapa, Nak? 30. Udah ya. 75 dikurangi 45, 30. Lalu untuk HB-nya, tinggal dimasukkan saja. V0B dikali TB ditambah setengah GTB kuadrat. V0B-nya adalah 15, TB-nya adalah 2, plus setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Ini 30, ditambah ini 5, 5 kali 4, 20. Berarti 50 meter. Nah, jadi kalau HA-nya 30 meter, sedangkan HB-nya dia sudah turun 50 meter. Ya. Itu adalah di mananya ya. Ini Pak harus dulu aja biar jelas jawabannya yang mana. Ya, ini waktunya. Nah, lalu jaraknya ini dan ini. Oke, itu di mana dan kapannya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa kecepatan masing-masing bola saat bertemu? Oke, kita cari. Ya, kita kasih sini ya. Semoga cukup tempatnya. Ya, kita mencari kecepatan waktu bertemu. Nah, kita mempergunakan rumus yang VT ya, rumus yang VT. Jadi VT ini untuk apa ya? Untuk kecepatan VTA ya, VTA ya. Untuk kecepatan VTA, maka kita menggunakan rumus VTA kuadrat sama dengan V0A kuadrat. Ini kan gerak vertikal ke atas, maka minus 2G kali HA. Oke, kita tinggal masukkan saja. V0A itu adalah 25 dikuadratkan di minus 2 kali 10, HA-nya 25 kuadrat berapa? 625 dikurangi, ini berapa nak? 600, berarti berapa? 25 ya. Maka VT-nya, VTA-nya sama dengan akar 25. Jadi 5 meter per sekon. Kalau untuk yang VTB, sama kita pakai VTB kuadrat sama dengan V0B kuadrat plus 2GHB. Ya. Jadi sama dengan V0B adalah 15 kuadrat ditambah 2 kali 10, HB-nya adalah 50. 15 kuadrat berapa? 225 ditambah ini 50 ya. Nah, 50 ini berarti berapa? Nolnya ada berapa ini? Ini ya. Benar nggak sih? 5 sama ini 100, ya benar. 1000. Jadi 1225 VTB kuadrat. Jadi VTB-nya sama dengan akar 1225. Berarti sama dengan 35 meter per second. Nah, itulah kecepatan saat A dan B bertemu. Ada pertanyaan, Nak? Sudah paham semua? Sudah ya?
Gak usah malu-malu loh kalau bertanya loh, ya. Biar nanti kalau ulangan juga bisa. Paham ya? Bisa ya? Oke. Kalau bisa masih ada waktu, ya. Mau ada kuis. Ya. Ini adalah soal kuisnya. Segera dikerjakan, lalu jawabnya ditulis di komen. Ya. Nanti Pak Aris sama Pak Yori akan merekord untuk penambahan nilai. Jika kalian mengerjakannya betul. Ini adalah soal kuisnya.